pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Hai teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas tentang mewujudkan pendidikan berkualitas terkait dengan urgensi administrasi pendidikan dan hambatan yang dihadapi. Nah, apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi pada dirinya. Pendidikan sendiri mencakup 3 aspek. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, kedua, afektif atau sikap dan nilai, ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Sedangkan pendidikan berkualitas adalah sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang tinggi, karakter yang baik, serta kesiapan menghadapi tantangan zaman secara holistik dan mencakup aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Nah, selanjutnya adalah urgensi pendidikan berkualitas. Yang pertama, pendidikan sebagai pilar pembangunan nasional. Di sini, pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, peningkatan sumber daya alam atau SDM. Di sini, pendidikan berkualitas mempersiapkan SDM yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai penguat identitas bangsa. Di sini, pendidikan mampu memperkuat identitas bangsa dan membangun masyarakat yang toleran serta harmonis. Selanjutnya, pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter. Nah, di sini selain aspek kognitif, pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Karena pendidikan yang berkualitas harus mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa toleransi agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Dan yang terakhir, penuntasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ini pendidikan berkualitas membuka akses bagi semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi sehingga berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya adalah hambatan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Yang pertama, ketimpangan kualitas pendidikan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, khususnya antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas seperti buku dan tenaga pendidik yang kompeten. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Contohnya, banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi informasi. Yang ketiga adalah akses pendidikan yang tidak merata. Masih terdapat kelompok masyarakat yang sulit mengakses pendidikan, terutama anak-anak di daerah terpencil, kelompok miskin, dan penyandang disabilitas. Yang keempat, kualitas dan profesionalisme guru atau tenaga pendidik. Guru merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan, namun masih terdapat guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi penguasaan materi, metode pembelajaran, maupun kemampuan teknologi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional juga menjadi kendala akan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah krisis moral dan pendidikan karakter. Rendahnya mutu pendidikan juga disebabkan oleh tantangan dalam pembentukan karakter moral dan siswa. Pendidikan karakter menjadi aspek penting yang perlu diperkuat untuk mendukung keberhasilan pendidikan berkualitas.
Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang upaya atau strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru, termasuk kemampuan mengajar, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan karakter peserta didik. Yang kedua, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Investasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal, harus menjadi prioritas. Penyediaan akses teknologi informasi juga sangat penting untuk mendukung pembelajaran digital. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan. Pengembangan platform pembelajaran digital dan pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan siswa perlu diperluas agar pembelajaran tidak terhambat oleh kondisi geografis. Terakhir adalah pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, mengintegrasikan keterampilan abad 21 dan pendidikan karakter agar peserta didik siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, dari materi yang tadi telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global di era modern. Namun, berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, mutu pendidikan, keterbatasan kompetensi guru, serta tantangan lainnya masih menjadi hambatan yang serius yang harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, serta masyarakat luas untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan berintegritas. Terima kasih.